Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai 15. Lukas 16 ayat 10 sampai 15. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang, dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Lukas 16 ayat 10 dan 15. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Judul renungan kita hari ini adalah, Setia dalam segala perkara kita, ditulis oleh Lynette Kittel. Sahabat suara kasih, suamiku adalah seorang kolektor barang-barang yang telah tak dipakai. Ia mahir dalam memperbaiki, memulihkan, dan menggunakan kembali barang-barang tersebut. Namun baru-baru ini ia membawa sebuah mug kopi bekas, dengan gambar kartun koki di sisinya. Saya tidak menyukai mug itu. Saya memberikan sinyal ketidaksukaan terhadap mug ini, dengan membiarkannya di wastafel dan tidak pernah mencucinya, meskipun kami memiliki banyak mug. Tapi suami saya terus terpaku menggunakan mug itu. Ia selalu mencarinya dan mengabaikan mug lain yang ada. Setelah beberapa minggu, ia menyadari bahwa saya mengabaikan mug ini. Setelah melakukan diskusi singkat, saya mengetahui bahwa dia menyukai mug ini dan ingin menyimpannya, meskipun saya tidak menyukainya. Saya berencana untuk membuang mug ini,
Diam-diam namun tiba-tiba Efesus 5 ayat 24 terlintas di benak saya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Segala sesuatu atau segala hal, artinya termasuk muk kopi jelek ini juga. Ditambah lagi dengan Kolose 3 ayat 18 juga mengingatkan saya, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi apa yang harus dilakukan seorang istri dalam masalah yang sepele seperti ini? Tentu tidak masalah, apabila saya membuang atau tetap menyimpan muk ini bukan. Namun Tuhan peduli dengan kondisi hati kita, tentang kesediaan kita untuk menyerah padanya. Firman Tuhan memerintahkan istri untuk menghormati suaminya. 2 memanggil kita untuk berserah diri pada kehendaknya, untuk menghormati suami kita, bahkan ketika menyangkut masalah sepele. Masalah yang menurut kita tidak penting, itu penting bagi Tuhan, di mana kita merasa dapat memilih dengan teliti, dan memutuskannya berdasarkan pandangan, pemahaman, dan kemauan kita sendiri. Sahabat Suara Kasih, tidak seperti dunia yang berkata, jangan memusingkan hal-hal kecil dalam hidup. Lukas 16 ayat 10 menjelaskan, bahwa Tuhan melihat bagaimana kita menangani hal-hal kecil, dapat dipercaya dalam hal-hal yang sangat kecil. Merupakan indikasi baginya, apakah kita dapat dipercaya dengan hal-hal yang lebih besar. Marilah kita renungkan, seiring berjalannya waktu, muk bergambar kartun koki itu menjadi muk favorit suami saya. Meskipun rasa suka saya terhadap muk itu tidak tumbuh. Namun ketika melihat muk itu di wastafel atau di meja dapur kami, saya jadi teringat untuk menaati Tuhan, sekalipun dalam hal-hal sepele yang tampak tidak penting dalam pernikahan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit,
pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.